Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 mata kuliah arsitektur hijau. Saya Muhammad Asyir Rizky Ruslan, NIM 152 18044. Saya Sugeng Butar-Butar, NIM 152 18054. Saya Sadida Nur Fatimah, NIM 152 18016. Kami akan mempresentasikan laporan analisis gedung Labtek 11 ITB menggunakan Sunpath Diagram, AutoTV, dan Edge. Berikut merupakan presentasi kami. Perkenalkan, saya Sadida. Berikut merupakan analisis dari Sunpath Diagram. Sunpath Diagram merupakan diagram pergerakan matahari dengan dua garis vertikal, yaitu azimuth dan altitude yang digambarkan dalam dua dimensi. Salah satu fungsi analisis menggunakan Sunpath Diagram adalah menentukan dimensi shading devices yang akan dirancang. Terdapat tiga elemen dari shading devices, yaitu VSA atau Vertical Shadow Angle, HSA atau Horizontal Shadow Angle, dan egg rate yang merupakan gabungan keduanya. Langkah kerja dari analisis Sunpath Diagram dimulai dari menentukan koordinat bangunan, memasukkan koordinat ke software sunearthtools.com untuk mendapatkan diagram matahari, kemudian menggambarkan orientasi fasad pada diagram, menandai daerah yang ingin dilindungi dari radiasi matahari, dan menentukan derajat VSA dan HSA. Berikut merupakan implementasi VSA dan HSA pada bangunan. VSA diimplementasikan dalam horizontal shading devices, sementara HSA dalam vertical shading devices. Berikut merupakan koordinat gedung Labtek 11 ITB. Gedung memiliki orientasi timur-barat dengan penghalang cahaya berupa gedung atau vegetasi di sekitar bangunan tidak dianggap untuk menyederhanakan penelitian. Pada fasad utara, kami mengambil VSA sebesar 40 derajat agar shading devices tidak terlalu panjang. Kemudian dilengkapi dengan HSA plus minus 50 derajat. Adapun dari ketiga variasi fasad, secara umum fasad paling kiri merupakan implementasi langsung dari perhitungan analisis. Kedua gambar lain merupakan modifikasi gambar pertama berupa separasi untuk mengurangi panjang shading devices atau mengubah bentuk shading devices. Dimensi masing-masing shading devices dapat dilihat pada ujung kiri bawah dalam satuan milimeter. Pada fasad selatan, kami memilih VSA 50 derajat dan HSA 60 derajat dengan ajuan variasi sebagai berikut. Sementara pada fasad timur dan barat, kami memilih VSA langsung 10 derajat yang berakibat pada shading devices yang relatif sangat panjang. Pada kedua variasi, kami menyeparasi shading devices menjadi dimensi kecil dengan kuantitas banyak, sehingga dapat disubstitusi oleh internal shading devices berupa tirai yang dapat diatur bukaannya secara personal sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya saya Muhammad Asyir Rizky Ruslan akan menjelaskan tentang analisis AutoTV pada bangunan Labtek 11. Oke, di sini ada 7 langkah kerja. Nah, untuk bangunan Labtek 11, tipe jumlah konstruksi dinding itu ada satu, yaitu memakai dinding bata yang difinishing dengan cat abu-abu kebiruan. Lalu untuk penetrasi eksteriornya menggunakan low E coated glass dengan SHGC-nya 0,45, lalu U value-nya 3. Untuk sun shading di utara terdapat 2, horizontal dan vertikal. Yang ini horizontal ada yang panjangnya 3,44 dan tingginya 4,35. Lalu yang kedua ada yang panjangnya 3,5 dan tingginya 6 meter. Untuk yang selatan juga sama. Nah, ini untuk yang arah vertikalnya. Untuk bagian selatan ini pun sama, identik. Ada yang panjangnya 0,45 dan lebarnya 1,15. Lalu ada yang panjangnya 0,45 dan lebarnya 0,55 meter. Di sini sudah terdapat total area fasad, heat absorption, total bukaan, window to wall ratio, dan T-deck dan U value. Untuk menghitung AutoTV-nya sendiri, yaitu heat absorption dikali 1 dikurangi window to wall ratio, dikali U value, dan dikali T-deck. Dikarenakan orientasi utara dan sama dengan identik dengan orientasi selatan, maka didapat total nilai OTTV melalui konduktasi dinding adalah sebesar 1420,64. Di sini untuk menghitung analisis konduktasi melalui dinding untuk bagian orientasi barat dan timur, didapat nilai OTTV sebesar 6.721,45. Next. Oke, untuk menghitung dan menganalisis konduktasi melalui bukaan, di sini terdapat orientasi utara dan selatan dikarenakan orientasi barat dan timur tidak memiliki bukaan. Ini untuk mencari nilai OTTV adalah dengan mengalihkan window to wall ratio dikali U value dan dikali delta T, sehingga didapat nilai OTTV sebagai berikut.
Oke, yang terakhir, menghitung radiasi melalui bukaan. Di sini pun sama, hanya terdapat di orientasi utara dan selatan, dikarenakan barat dan timur kita memiliki bukaan. Untuk menghitungnya adalah dengan mengalihkan window to wall ratio, dikalikan solar factor, lalu dikalikan shading koefisiennya, sehingga didapat nilai OTTV. Nah, di sini didapatkan total nilai OTTV pada bangunan adalah sebesar 18 watt per meter kuadrat. Nah, dengan merujuk pada peraturan pemerintah Kota Bandung yang mengharuskan tidak lebih dari 45 watt, dan di sini hanya sebesar 18 watt per meter kuadrat, maka bangunan LabTech 11 ini telah memenuhi standar, dan dikarenakan kurang dari 30 watt per meter kuadrat, maka diberi nilai bintang 3. Selanjutnya untuk Open Studio. Nah, di sini langkah kerjanya yang pertama membuat modeling 3D pada SketchUp, lalu menyusun komponen-komponennya dari dinding, shading, pintu, dan jendela. Lalu menyunting keperluan-keperluan yang ada di Open Studio, lalu menjalankan analisisnya. Nah, kelompok kami sudah membuat modeling 3D dari gedung LabTech 11 ini, dapat terlihat pada gambar berikut, tetapi ketika menjalankan program Open Studio-nya, error yang terdapat kami perbaiki, sehingga untuk Open Studio ini tidak bisa didapat hasilnya. Selanjutnya adalah analisis menggunakan aplikasi EDGE. Pada menu desain kita mengisi lokasi, project details, kemudian sub-project details, lalu basic parameter dari bangunan, kemudian ada building data, lalu ada building orientasi, lalu building system. Analisis data di bagian energi, bisa dilihat bahwa energi savings dari bangunan ini adalah 13,57% dari base case atau tipe bangunan yang serupa. Bisa dilihat perbedaan dari grafik ini, yaitu di bagian warna biru, di bagian cooling energi. Untuk improve case sendiri itu menggunakan natural ventilasi di bagian classroom dan koridornya, sehingga nilainya lebih kecil daripada base case. Kemudian di bagian warna energi juga bisa dilihat berbeda dan improve case lebih kecil karena menggunakan natural ventilasi. Kemudian untuk bagian lighting juga LabTech 11 menggunakan lampu neon di ruangannya. Dapat disimpulkan bahwa LabTech 11 belum memenuhi standar EDGE. Lanjut ke bagian analisis water, terlihat yang sangat berbeda di bagian water closet dan urinals atau warna oranye. Untuk di LabTech 11 sendiri itu menggunakan dual flush toilet di bagian kamar mandi, lalu menggunakan efisiensi air di bagian urinoir di setiap kamar mandi bangunan LabTech 11. Dan dilihat bahwa total dari persenan dari bangunan tersebut adalah 23,39% dari base case atau tipe bangunan yang serupa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangunan ini sudah memenuhi standar EDGE untuk bagian water. Kemudian di bagian material setelah diisi, terlihat perbedaan di grafik ini bagian ungu, di bagian warna ungu, biru, dan hijau. Untuk ungu sendiri itu, ya, atau bagian roof construction, untuk roof construction dari bangunan LabTech 11 menggunakan beton cor yang dicor in situ dengan ketebalan 150 mm dan proporsinya 100%. Kemudian untuk external walls juga menggunakan common brick walls dengan ketebalan 15 cm dan proporsi 100%. Kemudian di bagian internal walls juga menggunakan common brick wall dengan ketebalan 15 cm dan proporsi 100%. Ketika dimasukkan data tersebut, maka didapat bahwa bangunan ini masih memiliki embodied energi sebesar minus 3,75% dari base case atau persenan bangunan serupa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bangunan LabTech 11 masih belum memenuhi standar EDGE di bagian materials karena embodied energinya yang rendah. Hasil akhir yang didapat dari mengisi data-data tersebut adalah bahwa bangunan LabTech 11 memiliki final energy use sebesar 22.537,66 kWh per bulan. Kemudian untuk final water use-nya juga sebesar 2.325 meter kubik per bulan. Dan untuk data-data lainnya bisa didapatkan di sini juga. Bisa dilihat di screenshot. Sebagai simpulan, shading devices existing bangunan memenuhi perhitungan analisis sun path diagram. Pada bagian timur dan barat, barangkali dapat dibuat bukaan yang dapat diposisikan secara manual sesuai kebutuhan. Nilai OTTV akhir yang didapatkan dari gedung LabTech 11 sebesar 18 watt per meter kuadrat.
Nilai OTTV LAPTEX 11 ini merupakan standar OTTV Kota Bandung dan mendapatkan kategori bintang 3. Final energy dari bangunan melalui simulasi IDGI besar 537,66 kWh per bulan. Pelajaran yang dapat kami ambil, pertama, kami dapat mengetahui dimensi dari shading devices dalam merancang suatu bangunan melalui perhitungan yang sederhana. Lalu, kita dapat mengetahui perhitungan OTTV pada suatu bangunan. Kemudian kita juga mengetahui cara memperkirakan operation cost dan efisiensi bangunan melalui perangkat bantuan IDGI. Kemudian, kami mengamati bahwa OpenStudio masih memungkinkan disubstitusi oleh IDGI menimbang kerentanan OpenStudio terhadap error. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.